Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai waqaf. Mengenal bacaan waqaf. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim. Dengan ilmu tajwid, bacaan Al-Quran akan menjadi baik dan benar. Pembahasan ilmu tajwid sangatlah beragam, mulai dari hukum bacaan mad, hukum bacaan nun mati dan tanwin, hukum bacaan mim mati, hukum bacaan alif lam, hukum bacaan qalqalah, lafzul jalalah, bacaan ro, dan hukum bacaan waqaf. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pembahasan mengenai waqaf. Mari kita perhatikan dengan baik pembahasan tentang hukum bacaan waqaf. Waqaf adalah menghentikan bacaan di akhir kalimat dengan menghentikan huruf terakhir pada suatu kalimat. Waqaf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, waqaf lazim. Waqaf lazim ini berarti harus berhenti. Ketika membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan waqaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda waqaf lazim tersebut harus berhenti atau waqaf. Setelah berhenti dan mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaannya kembali. Nah, waqaf lazim ini juga disebut dengan waqaf tam atau waqaf yang sempurna. Tanda waqafnya adalah mim. Perhatikan contoh potongan ayat berikut yang di dalamnya terdapat waqaf lazim. Fa'amana lahu Lut Zulhamid. Kita bisa lihat dalam fa'amana lahu Lut, di atas setelah kalimat tersebut ada tanda mim atau tanda dari waqaf lazim. Baik, waqaf yang kedua adalah waqaf jaiz. Apabila di dalam Al-Quran terdapat tanda waqaf jaiz, kita boleh berhenti atau meneruskan bacaan atau diwasolkan. Namun, ada yang diutamakan waqaf dan ada yang lebih diutamakan untuk wasol. Ya, jadi maksudnya ada yang diutamakan untuk berhenti dan ada yang lebih diutamakan untuk terus. Waqaf jaiz ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, jaiz khafi, ada yang kedua, jaiz tasawi, dan yang ketiga, jaiz hasan. Jaiz khafi adalah ketika membaca Al-Quran menemukan waqaf ini. Kita boleh waqaf atau boleh wasol, namun lebih diutamakan untuk waqaf atau berhenti. Tanda waqafnya adalah seperti ini. Nah, contohnya dalam surat Al-Mulk ayat 2.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di ujung kalimatnya terdapat tanda wakof khofi. Ya, di sini kita boleh wakof ataupun wasor, tetapi lebih diutamakan untuk wakof. Kemudian wakof jaiz bagian 2 yaitu jaiz tasawi. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan wakof jaiz tasawi, kita boleh wakof maupun wasol. Keduanya hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Dan tanda wakofnya adalah seperti ini. Contoh dalam Al-Quran, misalnya dalam surat An-Naba ayat 1 sampai 2. Amma yatasaalun. Kita boleh wakof. Atau amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Kita boleh wasal. Ya, jadi boleh diwakofkan dan boleh diwasalkan. Tidak ada yang diutamakan. Kemudian wakof jaiz bagian 3 adalah jaiz hasan. Jaiz hasan, ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan wakof ini, kita boleh wakof maupun wasol, namun membaca wasol lebih utama. Tanda wakofnya adalah seperti ini. Contoh dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyiqaq ayat 22 sampai 23. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un. Nah, kita boleh wakof maupun wasol, tetapi diutamakan membaca dengan wasol atau diteruskan. Nah, sekarang pembagian wakof yang ketiga adalah wakof muraqabah. Apabila saat membaca Al-Quran kita menemukan tanda wakof muraqabah, itu artinya kita harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Wakof muraqabah ini disebut juga dengan wakof ta'annuk. Nah, mungkin kita sering lihat tanda wakofnya seperti ini. Titik 3 terletak pada 2 tempat. Contoh dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kita menemukan tanda wakof muraqabah ini, kita harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya saja, ya. Seperti tadi contohnya, zalikal kitabu la raiba fi. Berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Kemudian wakof yang keempat adalah wakof mamnu. Wakof mamnu maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakof ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Tanda wakofnya adalah seperti ini. Contohnya dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21. Bal huwa Qur'anum majid.
Nah, kita dilarang berhenti pada tempat yang terdapat wakaf ini. Berarti dilanjutkan kepada ayat setelahnya. Kemudian, pembagian wakaf yang kelima adalah wakaf saktah. Apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakaf saktah ini, maka dia harus berhenti sejenak, namun jangan mengambil nafas. Tanda wakafnya adalah seperti ini atau seperti ini. Contoh dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita berhenti sejenak, tetapi tidak mengambil nafas ya untuk melanjutkan pada bacaan selanjutnya. Nah, itulah pembagian wakaf yang harus kita praktekkan, yang harus kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran, agar pembacaan Al-Quran kita semakin baik dan benar. Mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.